Selamat, karena ini kali pertamamu melihat hewan aneh, seperti cacing berwarna pink muda, berbentuk panjang, tapi memiliki anggota badan menyerupai kaki di bagian depan. Ini adalah kadal mole Meksiko, jenis reptil Amphisbaenia, karena mirip cacing dan punya dua kaki depan yang kecil untuk membantunya bergerak dan merekam dalam tanah. Hidup di dalam tanah dan jarang menampakkan diri di permukaan membuatnya diidentifikasikan sebagai hewan langka. Kalau hewan ini burung biasa saja, tingkahnya itu yang agak aneh. Membuka mulut di depan cacing yang masih hidup adalah tingkah yang belum beradaptasi. Semenjak bayi, ia disuapi induknya langsung. Jadi, ketika waktunya ditinggalkan untuk makan sendiri, ia kebingungan ketika makan itu tidak masuk ke dalam mulutnya. Dan di sebuah gurun pasir, segerombolan ikan-ikan kecil menghasilkan fenomena aneh, membentuk gelombang atau seperti aliran sungai dan terus mengalir. Tulisan di video mempertanyakan fenomena ini dengan kalimat bertanya, apakah hal ini menandakan akan datangnya musibah besar? Tak diketahui di mana persisnya lokasi kejadian ini dan ada apa sebenarnya. Tapi ini cukup aneh untuk bisa mengundang perhatian warganet. Kalau ada yang tahu informasinya, coba komen di bawah ya. Sedangkan ikan di dalam akuarium ini memakan apapun yang dilemparkan ke dalam air. Apapun itu, dari kalajengking, kepiting kecil, sampai ular kecil. Semua dilahapnya tanpa ampun. Ikan ini adalah jenis ikan buntal Fahaka atau buntal Nil atau Fahaka puffer, ikan buntal air tawar tropis yang gemar memakan siput untuk menjaga dan mengasah giginya tetap tajam. Dengan ketajaman giginya dan sifatnya yang temperamental, ia melahap hewan apa saja yang bisa dijangkaunya. Seperti ikan di dalam lumpur ini, membuka mulutnya saja saat ada mangsa mengarah padanya. Seperti vacuum cleaner, ia pasrah menyerahkan dirinya kepada makan siang. Atau makan siang yang pasrah menyerahkan diri kepada pemangsa tercintanya. Tapi entahlah, sebuah tontonan perlu dicurigai. Tidak semua yang dilihat itu benar adanya. Ikan yang satu ini, bagaimana bisa menghasilkan asap dari mulutnya untuk memancing spesies lain keluar dari lubang persembunyian untuk masuk ke dalam mulutnya? Ada yang bisa jelaskan? Karena ikan yang terlihat seperti sedang berciuman ini pada kenyataannya sedang melakukan pertarungan satu lawan satu. Perilaku saling berciuman pada ikan memang sering terlihat. Jika itu betina dan jantan, bisa jadi mereka sedang membuahi. Tapi jika sesama jantan, itu berarti pertarungan saling memperebutkan betina. Jika kamu melihat seekor burung berdiri sendirian, membawa remah-remah di paruhnya, jangan diganggu, mereka sedang memancing ikan. Dan jika kamu melihat ikan sedang berjalan atau berdiri di atas permukaan seperti ikan ini, maka itu seperti sedang memperhatikan tahapan awal evolusi spesies daratan yang berasal dari air ya. Ikan ini seperti memiliki 4 kaki, berdiri, lalu berpose seperti itu, bersiap untuk mengarungi kerasnya daratan. Yang dihuni salah satunya oleh katak ini, memakan kunang-kunang hingga perutnya terang benderang dari kejauhan. Daratan yang dipenuhi hewan ternak penuh rasa solidaritas, menyerang elang yang berusaha memangsa seekor ayam. Daratan yang dipenuhi dengan spesies kita yang pekerjanya memiliki skill yang tidak biasa. Yang anak mudanya bisa menghasilkan citra seperti ini. Sedikit seram, mengesankan, dan cukup membuat kening mengkerut. Sama seperti saat kamu melihat perempuan muda ini
mengambil kaleng dengan tangan terbalik. Atau melemparkan kaleng seperti ini. Penuh gaya dan memuaskan. Juga anak muda yang punya skill keluar dari masalah dengan sangat mudah seperti ini. Mungkin karena tubuhnya kelewat ramping ya. Atau celah pagar itu cukup besar untuk tubuhnya. Tubuhnya sangat fleksibel. Skill dari pemain cadangan di tempat istirahat tim ini lebih mengagumkan. Menangkap bat dengan satu tangan, santai, cool, dan tepat. Sesantai pria yang berjalan di titian ini, padahal di sampingnya terlihat cukup tegang. Tapi di daratan ada banyak manusia kuat yang bisa melakukan gerakan gym tanpa sandaran bahu. Daratan yang dipenuhi unsur alam yang mengagumkan, seperti merkuri padat yang bisa mengapungkan besi solid yang berat ini. Atau fenomena alam yang mungkin bisa dijelaskan menggunakan pengetahuan yang didapatkan dari buku atau sekolah. Tapi tetap saja mengagumkan jika dilihat langsung, seperti peristiwa membekunya sungai ini. Jauh di luar bumi sana, meteor berhasil terekam detik-detik sedang membentur pesawat luar angkasa. Menubruk seperti itu, yang endingnya seperti ending kekalahan di dalam video game. Yap, dengan teknologi, manusia bisa merekam kejadian yang sangat jauh dari jangkauan kita. Juga dengan teknologi, manusia bisa melakukan hal-hal yang awalnya dianggap mustahil, seperti terbang layaknya burung, mengitari angkasa, dan melihat perairan dari atas. Dengan teknologi pula yang terus berkembang, Jepang bisa meluncurkan moda transportasi kereta secepat peluru seperti ini. Lalu, bagaimana kamera ini menangkap pergerakan helikopter di atasnya? Sedang beroperasi, terbang seperti itu, tapi baling-balingnya terlihat tidak berputar sama sekali. Tapi teknologi juga bisa menghasilkan masalah seperti ini. Kanal Amsterdam yang luas ini dikatakan pernah sangat kotor oleh limbah pada abad ke-19. Tapi di masa modern, bukan limbah pembangunan lagi. Itu airnya dipenuhi oleh alat transportasi. Menjadi seperti tempat sampah besi-besi tua. Dibersihkan dari dalam, pemulung besi tua melihat ini seperti sebuah surga dan tambang cuan yang banyak. Ya, sesuatu yang berlebihan hasilnya memang tidak bagus. Dan meski itu api, jika terkendali dengan baik, bisa menghasilkan sesuatu yang bagus. Api di taman kota yang ada di Spanyol ini dikendalikan sedemikian rupa secara sempurna. Dimanfaatkan untuk membakar serbuk sari yang menutupi keseluruhan rumputnya. Terbakar perlahan, tersibaklah apa yang berada di bawahnya. Rumput yang hijau.